Balik lagi bersama Kak Cu. Kali ini Kak Cu akan bahas materi kelas 11 sistem indera. Dimana di bab sistem indera ini, kalau kita lihat bab besarnya itu adalah sistem koordinasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sistem saraf. Jadi di sistem koordinasi itu dia mencakup 3 subbab besar lagi. Ada sistem saraf, ada sistem indera, dan sistem hormon atau endokrin. Nah, kali ini kita belajar tentang sistem indera. Oke? Bicara sistem indera berarti kita bicara alat indera, bahwa di pertemuan sebelumnya kita bilang bahwa alat indera itu berperan sebagai penerima rangsang. Penerima rangsang, atau dalam bahasa lainnya kita kenal dengan istilah reseptor. Jadi reseptor itu adalah bagian yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, perlu diingat bahwa kalau bicara sistem indera kita harus ingat dulu kita punya panca indera, berarti 5 indera. Apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, pertama mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Betul sekali. Hati-hati ya. Kadang-kadang kakak sering dengar dia bilangnya bukan lidah, tapi mulut. Nah, itu juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah lidah. Oke. Jadi di sini kakak bagi menjadi 4 keterangan alat inderanya. Reseptornya berarti dia penerima rangsangnya siapa, peka terhadap apa, dan pengaturannya seperti apa atau di bagian mana dia diatur. Pertama ada mata. Reseptornya yang menerima rangsang itu adalah retina. Terutama di bagian yang paling tepat namanya fovea centralis. Jadi yang menerima rangsangan itu adalah si retinanya. Apa yang diterima? Peka terhadap apa? Kalau misalkan ngomongin mata, dia peka terhadap cahaya. Karena peka terhadap cahaya, maka mata disebut sebagai fotoreseptor. Nah, masih ingat di sebelumnya bahwa yang mengatur penglihatan, indera penglihatan itu ada di otak lobus bagian occipitalis, yaitu otak di bagian belakang yang terdapat pada otak besar. Kedua, telinga. Reseptornya ada organ korti. Selain organ korti, itu nanti ada lagi yang namanya kanalis semicircularis. Atau saluran tiga setengah lingkaran, di mana di telinga dia kepekaannya ada 2, yaitu berupa suara maupun keseimbangan. Nah, kalau suara berarti dia disebut sebagai fonoreseptor. Nah, kalau bicara tentang pengaturannya, dia ada di otak bagian samping pelipis, yaitu lobus temporalis. Kemudian yang ketiga, setelah mata, telinga, ada hidung. Bagian yang berperan atau reseptornya namanya sel olfaktori, indera pembau. Nah, peka terhadap bau-bauan atau zat kimia. Makanya dia disebut sebagai
kemoreseptor. Karena pekanya terhadap bau itu biasanya berupa gas atau zat kimia. Nah, pengaturannya dia diatur oleh lobus parietalis. Jadi gugur sendiri. Ya. Yang keempat ada lidah. Bagian yang berperan atau peka atau reseptornya itu disebut papila. Jadi kayak handuk-handuk di bagian lidah itu, kalau kalian pernah pegang itu yang kasar itu disebut papila. Nah, dia peka terhadap zat kimia juga, maka disebut sebagai kemoreseptor. Nah, pengaturnya itu sama dengan hidung, yaitu ada di bagian lobus parietalis. Yang terakhir ada kulit. Nah, kalau misalkan kulit, dia reseptornya namanya korpus saraf. Nah, pada kulit dia peka terhadap sentuhan maupun tekanan. Makanya kalau dia sentuhan itu disebut sebagai mekanoreseptor. Kalau misalkan dia kena tekanan, itu termoreseptor. Nah, bagian kulit juga yang mengatur itu ada di bagian otak, yaitu lobus parietalis. Jadi pada lobus parietalis ada 3 organ yang dikendalikan, yaitu hidung, lidah, dan kulit. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu alat indera. Dimulai dari yang pertama, kita akan bahas tentang mata. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa mata itu dia reseptornya berupa cahaya atau disebut fotoreseptor, pekanya terhadap cahaya. Nah, pada mata dia dibagi menjadi bola mata. Kalau kita bicara bola mata itu dibagi menjadi 3. Ada sklera, ada koroid, ada retina. Jadi sklera itu adalah lapisan pada bola mata yang paling luar. Kemudian lapisan tengahnya disebut koroid, sedangkan lapisan yang paling dalam disebut retina. Nah, itu. Nah, ini pembagiannya. Nah, di sklera itu dia berupa cairan putih, cenderung lebih pekat. Nah, koroid tadi dia ada di bagian tengah, sedangkan di retina dia memiliki 2 sel yang pekat atau di retina tadi kita sudah bilang bahwa ada bagian yang pekat terhadap rangsang, itu disebut fovea centralis. Dia memiliki 2 sel. Pertama, ada sel kerucut atau konus. Kedua, sel batang atau basilis. Apa bedanya? Kalau sel kerucut itu bagian pada retina yang peka terhadap cahaya. Sedangkan sel batang itu dia peka terhadap cahaya redup. Artinya
kalau kerucut itu berkaitan sama warna cahaya, sedangkan sel batang basilus itu tidak peka terhadap warna atau kondisi malam atau kondisi gelap gitu. Nah, kemudian pada sel kerucut dia menghasilkan yang namanya iodopsin. Sedangkan sel batang ini menghasilkan rhodopsin. Nah, kira-kira gitu ya. Ini untuk bagian awal dulu dari mata. Kakak tulis dulu biar tidak tabrakan. Nah ini. Jadi di mata, terutama di bola mata punya 3 lapisan. Ada sklera, ada koroid, ada retina. Dimana nanti kita bahas bicara tentang struktur lebih dalamnya lagi. Nah, oke, silakan sambil kalian catat, bisa juga dilihat gambarnya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini gambar mata secara utuh. Nah, ada beberapa struktur yang nanti akan dibahas di sini. Pertama ada bagian A. Bagian A itu terdapat pada bagian sklera. Nah, bagian A ini disebut sebagai kornea. Kornea ini dia warnanya bening, banyak pembuluh darah. Di kornea ini dia dilapisi sama yang namanya konjungtiva. Konjungtiva berperan terhadap gesekan agar korneanya tidak rusak. Gitu. Nah, fungsi kornea yaitu untuk menerima cahaya dari luar. Jadi pertama kali yang menerima itu adalah kornea, karena dia ada bagian luar. Kemudian yang B itu namanya aqueous humor. Aqueous humor. Aqueous humor ini berupa cairan, di mana cairan ini berasal dari yang namanya badan ciliaris. Nah, fungsi dari aqueous humor ini untuk memberi nutrisi. Siapa yang diberi? Yaitu si kornea dan si lensa. Nah, itu dapat nutrisi, dapat makanan itu dari aqueous humor. Kemudian C itu celahnya. Celahnya itu disebut sebagai pupil. Ya, jadi pupil itu celah. Dia tempat masuknya cahaya. Jadi pupil bisa mengecil dan bisa melebar karena ada yang menggerakkan, gitu. Jadi seberapa banyak cahaya itu nanti dipengaruhi sama bukan tutupnya si pupil. Nah, yang D itu ada iris. Nah, iris ini peranannya dia yang memberi warna pada mata. Orang Asia kecenderungan bola matanya, irisnya itu berwarna coklat atau hitam. Sedangkan orang Eropa biasanya berwarna biru. Itu berpengaruhnya terhadap cahaya yang diterima oleh mata. Nah, si iris ini artinya disebut sebagai bagian pelangi karena warna-warna di situ. Nah, selain memberi warna pada mata, dia juga yang mengatur pupil untuk pengaruh intensitas cahaya. Mengatur gerak dari si pupil. Nah, kemudian yang E, mana E? Yang E itu adalah lensa. Fungsi lensa itu yaitu daya akomodasi salah satunya. Kalau bicara daya akomodasi berarti kemampuan si lensa untuk memipih ataupun untuk mengembang. Artinya dia bisa jadi lebih gepeng atau dia jadi lebih mengembung. Nah, itu daya akomodasi sehingga nanti bisa terbentuk bayangan.
itu namanya badan siliaris. Nah, tadi lensa bisa mengembung dan bisa menipih itu karena ada yang narik. Nah, yang narik itu namanya badan siliaris. Ini untuk menggerakkan lensa. Kemudian yang G itu paling besar dan yang paling dalam itu namanya vitreous humor. Isinya cairan, di mana dia untuk menjaga bola mata dan menjaga tekanan bola mata agar tetap bulat, agar tetap stabil cairannya. Kemudian ada yang H. H itu disebut bintik kuning, atau di bintik kuning ini nanti terdapat yang namanya tadi fovea centralis. Nah, di bagian fovea centralis inilah di mana si bayangan akan jatuh, tempat jatuhnya bayangan. Kemudian yang I itu ada bintik buta. Nah, di bintik buta ini terdapat tidak terdapat sel-sel yang bersifat fotoreseptor. Jadi kalau kita uji coba atau menggunakan percobaan, ketika ada titik dilihat sampai jarak tertentu titiknya menghilang, berarti titiknya nanti akan jatuh di bintik buta. Nah, terakhir strukturnya ada sel saraf. Nah, sel saraf yang berhubungan dengan mata atau indera penglihatan itu saraf nomor 2, yaitu saraf optikus. Nah, peranannya ya berarti nanti dia yang meneruskan rangsangan menuju ke otak. Ke otak. Nah, ini struktur dari indera mata. Nah, kemudian proses jalannya rangsang cahaya menuju otak bagaimana? Ya, dimulai pertama dari rangsangan. Nah, rangsangan ini berupa cahaya pertama kali akan diterima oleh kornea. Dari kornea, rangsangan akan diteruskan ke aqueous humor. Jadi 3 huruf aja sebenarnya. Aqueous humor. Kemudian dia lewat celahnya namanya pupil. Dari pupil nanti akan diterima oleh lensa. Dari lensa nanti dia akan ke vitreous humor, kemudian menuju retina. Di retina rangsangan akan dikirim ke saraf optikus. Nah, dari saraf optikus nomor 2 rangsangan akan diolah ke otak. Nah, kira-kira begitulah proses jalannya rangsang dan struktur dari bola mata. Oke, di organ yang kedua, alat indera yang kedua yaitu telinga. Di awal kita sudah sebutkan bahwa telinga itu fungsinya atau peranannya selain sebagai alat pendengaran, dia juga sebagai alat keseimbangan. Makanya tadi kita sebut bahwa telinga itu dia fonoreseptor. Fonoreseptor peka terhadap suara, bisa juga sebagai seismoreseptor. Seismoreseptor peka terhadap getaran atau equilibrium. Yaitu bicara tentang
keseimbangan. Jadi itu peranan dari si telinga. Kemudian strukturnya telinga kurang lebih kalau digambarkan secara sederhana seperti gambar yang ada di depan adik-adik. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Oke, bagian luar itu ada 2 penyusunnya. Pertama adalah daun telinga. Auricularia. Nah, si daun telinga ini fungsinya untuk mengumpulkan suara. Sebelum dikirim ke bagian B. Nah, bagian B itu saluran telinga. Nah, di saluran telinga dia menghasilkan semen. Yang fungsinya itu untuk mengumpulkan kotoran. Nah, selain itu, saluran telinga juga dia meneruskan suara atau getaran, menuju ke bagian selanjutnya, yaitu namanya membran timpani. Nah, kemudian masuk ke bagian yang tengah. Bagian tengah C itu adalah membran timpani. Fungsinya adalah menggetarkan tulang pendengaran. Nah, kemudian bagian D itu tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ada 3 bagian, punya 3 bagian penyusunnya. Yang pertama ada martil, yang kedua ada landasan, yang ketiga ada sanggurdi. Biasanya kata singkat dengan istilah malas, martil, landasan, sanggurdi. Nah, ketiga ini ada punya nama latinnya. Ini malleus, incus, stapes. Atau kalau mudah lagi tingkatnya berarti mis malas. Mis malas. Malleus, incus, stapes. Martil, landasan, sanggurdi. Nah, 3 tulang pendengaran ini, terutama di bagian sanggurdi, dia akan menggetarkan atau meneruskan getarannya menuju ke tingkat oval. Nah, kemudian bagian yang E ini disebut sebagai saluran Eustachius. Saluran ini berhubungan dengan tenggorokan. Atau nama lain berarti berhubungan dengan saluran nafas. Nah, kemudian selain itu, Eustachius juga berpengaruh terhadap mengatur atau mengendalikan atau menyeimbangkan tekanan yang ada di luar dengan yang ada di dalam. Jadi dia sebagai pengatur keseimbangan tekanan luar dan dalam. Itu sih saluran Eustachius. Kemudian yang bagian dalam
Yang F itu dia saluran 3,5 lingkaran. Nah, atau nama lainnya kanalis semi sirkularis. Kanal itu saluran, semi itu setengah, sirkular itu lingkaran. Ada 3. Nah, fungsinya dia sebagai keseimbangan. Karena di situ terdapat namanya rambut getah atau rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menerima getaran. Nah, di bagian yang G, itu ada vestibular. Nah, di vestibular ini terdapat 2 bagian, ada namanya sacculus sama utriculus. Dia juga berperan sebagai keseimbangan. Karena di situ adanya organ yang berperan namanya otolit. Jadi baik saluran 3,5 lingkaran maupun vestibular secara fungsi dia sama-sama berperan sebagai pusat keseimbangan. Nah, kemudian bagian yang H itu ada rumah siput atau koklea. Nah, di koklea atau rumah siput ini banyak terdapat cairan baik itu endolimfe maupun perilimfe. Nah, cairan ini disalurkan oleh 3 saluran, yaitu ada 3. Pertama itu ada ada skala vestibular atau vestibular, ada skala koklea, ada ini media, ada skala timpani. Jadi 3 saluran atau 3 bagian dari rumah siput ini dia punya peran masing-masing. Kalau skala vestibular itu nanti dia berhubungan dengan si Sambundi menuju tingkat oval. Nah, dimana kalau misalkan di skala vestibular cairannya itu berupa cairan perilimfe. Nah, kemudian ada skala koklear media. Nah, di skala koklear media itu terdapat endolimfe sama saraf-saraf yang berhubungan dengan pusat pendengaran, yaitu organ korti nanti di sini. Organ korti inilah yang berperan atau sangat berperan terhadap pusat pendengaran. Kemudian ada skala timpani. Skala timpani ini berhubungan dengan tingkat oval. Nah, dia juga berisi cairan berupa perilimfe. Nah, kemudian yang terakhir, yang I, itu saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini terdapat pada nomor 8. Nah, si saraf pendengaran atau nama lainnya itu saraf koklear atau auditori, inilah yang nanti akan diteruskan menuju ke otak sehingga dapat menghasilkan suatu suara.
Nah, proses jalannya rangsang dari suara ke otak itu dimulai dari adanya rangsangan. Kemudian rangsangan akan diterima di daun telinga. Dari daun telinga dia ke saluran telinga. Kemudian menggetarkan membran timpani. Dari membran timpani ke tulang pendengaran. Di mana di tulang pendengaran itu ada martil, landasan, kemudian martil, landasan, sanggurdi. Nah, kemudian dari sini dia menuju ke koklea. Dari koklea dia akan menuju ke saraf pendengaran atau auditori. Dari auditori akan direspon ke otak. Nah, inilah proses pendengaran yang terjadi pada telinga. Oke, adik-adik bisa catat dulu. Oke, kita lanjut ke organ yang ketiga, yaitu ada hidung. Jadi kakak hanya menggambarkan bagian dalam, bagian-bagian lebih pentingnya. Artinya tidak menggambarkan secara utuh organ hidungnya. Nah, jadi di awal kita bilang bahwa hidung itu dia peka terhadap zat kimia, gas, bau. Nah, di mana dia nanti bersifat kemoreseptor, peka terhadap rangsangannya berupa zat kimia, yaitu berupa gas. Nah, saraf yang berperan pada indera pembau atau hidung itu terdapat pada saraf nomor 1. Saraf nomor 1 yaitu olfaktori, yaitu saraf pembau. Jadi cara kerja hidung untuk menerima rangsang berupa zat bau itu berupa, pertama di sini ada partikel-partikel zat kimia yang kemudian di sini terdapat yang namanya lendir atau mukus yang ada di bagian hidung, dan ini adalah silia, rambut halus. Nah, jadi partikel-partikel ini akan diterima dulu oleh mukus maupun silia, kemudian akan dikirim menuju ke saraf, di mana pada gambar yang bulat ini namanya kemoreseptor. Itu bagian yang peka terhadap zat kimia. Nah, yang bagian tepi ini sel-sel epitel, yaitu dari epitel si olfaktori. Nah, zat bau atau partikel-partikel tadi, gas tadi akan diterima. Ini namanya sel olfaktori. Dia nomor 1, saraf nomor 1. Kemudian dikirim. Nah, ini sel sarafnya. Nanti dikirim ke otak. Nah, di bagian otak inilah, ini namanya bulbus olfaktori. Nah, dia dikirim menuju ke otak sehingga dapat diolah, kemudian menghasilkan suatu respon. Jadi kalau misalkan di hidung, poin pentingnya adalah kita tahu sel-sel apa yang berperan. Berarti kita bicara sel olfaktori. Sifatnya dia apa? Dia sifatnya kemoreseptor. Itu pada bagian hidung. Kemudian pada bagian lidah tadi. Nah, lidah sama dengan hidung. Dia bersifat kemoreseptor. Cuma perbedaannya kalau hidung itu biasanya berupa gas, zat kimianya. Kalau lidah itu biasanya berupa bisa padat maupun berupa cair. Nah, pada bagian lidah
ada bagian lidah yang bicara tentang peka terhadap rasa. Nah, yang paling ujung itu dia peka terhadap rasa manis. Agak mundur sedikit dia peka terhadap rasa asin. Makin ke belakang peka terhadap rasa asam. Dan yang paling belakang di sini dia peka terhadap rasa pahit. Kalau pedas itu bukan rasa, tapi sensasi, karena bagian papilanya atau handuk-handuknya itu mengalami iritasi atau kayak kebakar. Nah, jadi itu sebenarnya sensasi, bukan bentuk dari rasa. Nah, balik lagi, kemoreseptor pada lidah yang sangat berperan itu berupa papila-papila. Papila-papila itu kayak berupa tonjolan di lidah. Nah, di lidah papila itu dibagi menjadi 4. Oke. Nah, sebelum ke bagian papila, bahwa tadi kita bilang kemoreseptor pada lidah itu berhubungan dengan sel saraf. Pertama ada sel saraf namanya sel saraf nomor saraf nomor 7, yaitu fasial. Fasial selain berhubungan dengan mimik wajah, dia juga berhubungan dengan indera pengencat. Kemudian saraf nomor 9, yaitu glosofaring. Itu juga berhubungan dengan faring, sama berhubungan dengan indera pengencat. Ini saraf yang berperan pada lidah. Dan kita balik lagi ke papila. Nah, papila-papila ini pertama ada namanya papila fungiformis. Dilihat dari namanya fungiformis, berarti dia bentuknya seperti jamur. Nah, letaknya dia ada di depan dan samping dari si lidah. Kemudian yang kedua ada papila filiformis. Nah, bentuknya dia seperti lembaran atau helaian. Nah, ini dia ada di ujung. Yang ketiga ada papila circumvallata. Nah, kalau si circumvallata ini dia bentuknya bulat atau lingkaran. Dia akan membentuk huruf V kebalik. V kebalik. Nah, dia letaknya ada di belakang, bagian belakang. Nah, yang keempat ada folio palata. Nah, dia kalau yang folio palata, benar ya? Folio palata dia bentuknya berupa lipatan pendek. Ada di bagian samping
Dan pada bagian ini, si folia falata atau folia lata ini yang paling peka terhadap rasa. Jadi di sini nanti paling banyak terdapat saraf fasial sama saraf glosofaring. Nah ini untuk lidah. Organ yang terakhir itu kulit. Bicara kulit sebenarnya kita pernah sudah bahas di materi sistem ekspresi sebagai alat pengeluaran. Nah tapi di konteks ini bahwa kulit di sini dia sebagai alat indera, di mana tadi di kulit dia memiliki kepekaan terhadap sentuhan. Makanya disebut sebagai mekanoreseptor atau juga termoreseptor. Nah, bagian-bagian pada kulit kalau dulu di sistem ekspresi kita sudah bahas bahwa kulit punya 3 bagian. Ada bagian epidermis, ada bagian dermis, ada bagian hipodermis. Epidermis bagian paling luar biasanya disebut sebagai kulit ari, sedangkan dermis disebut sebagai kulit jamar. Nah, sedangkan kalau yang bagian bawah itu hipodermis atau lapisan lemak bawah kulit. Nah, komponennya atau bagian-bagiannya, nah ini terdapat beberapa reseptor. Ini dari 7 bagian ini bagian dari si termoreseptor. Bagian-bagian yang sangat peka terhadap rangsangan baik itu sentuhan maupun itu tekanan. Nah pertama ada reseptor ujung bebas yang sebelah sini. Nah yang paling atas ini dia peka terhadap rasa nyeri atau sakit. Jadi paling ujung, paling atas. Walaupun dia punya rasa nyeri atau sakit, tapi ketika dikelupas itu dia tidak ada pembuluh darah yang sampai di lapisan ari atau lapisan epidermis. Nah kemudian ada reseptor ujung rambut. Ini terdapat folikel-folikel rambut atau rambut. Nah kemudian ada pusat-pusat tekan, ada korpus Pacini. Pacini itu dia peka terhadap Pacini itu tekanan kuat. Dia peka terhadap tekanan kuat. Makanya kita singkat dengan istilah PAKU. Pacini tekanan kuat. Kemudian ada Rupini. Rupini itu dia peka terhadap rangsangan reseptor panas. Makanya disingkat dengan istilah rupa. Rupini rangsangannya berupa reseptor penerima reseptor panas. Krause dia reseptor dingin. Atau biasanya ada yang bisa pakai K, ada yang bisa pakai C. Makanya kita singkat dengan CD. Krause dingin. Kemudian ada Meissner. Meissner itu berupa reseptornya berupa rabaan atau sentuhan. Kita singkat dia dengan Meira. Meissner rabaan. Kemudian yang terakhir itu ada Merkel. Merkel itu reseptor tekanan ringan. Sentuhan segala macam di sini juga di bagian Merkel. Nah kalau Merkel kita singkat dengan Meri. Merkel peka terhadap tekanan ringan. Nah kira-kira untuk sampai kulit nanti masih ada bagian sedikit lagi yang kita akan bahas. Tapi sebelum ke situ silakan kalian catat terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian terakhir dari kulit dan nanti kita bicara sedikit tentang kelainannya. Nah di kulit seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, dia dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada epidermis atau kulit ari. Nah di kulit ari atau epidermis ini
Dia ya lapisan yang enggak terdapat pembuluh darah memiliki 4 lapisan. Pertama ada stratum corneum. Ini berupa lapisan tanduk. Selnya sel mati. Setiap hari pasti dia akan terkelupas. Yang kedua ada stratum lucidum. Ini berupa sel hidup yang nantinya akan menjadi pengganti dari sel corneum atau lapisan corneum, stratum corneum. Nah, yang tiga atau C ada stratum granulosum. Nah, di stratum granulosum ini terdapat melanosit. Melanosit itu nanti berhubungan sama pigmen kulit. Nah, kemudian yang keempat D ada stratum germinativum. Ini selnya aktif membelah. Yang nanti akan terdorong menjadi stratum granulosum dan seterusnya. Nah, yang kedua ada bagian dermis atau kulit jamah. Nah, di sini dia terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kemudian ada reseptor dari si kulit tadi, rupini, pacini, nettle dan seterusnya. Di sini juga terdapat kantung rambut. Nah, yang terakhir itu ada hipodermis atau endodermis. Nah, hipodermis ini dia lapisan bawah kulit. Cadangan lemak, bisa juga sebagai cadangan energi. Nah, di sini juga terdapat ujung saraf atau pangkal saraf yang pertama pemula. Nah, ini kulit. Terakhir kita bicara tentang kelainan. Kalau bicara kelainan berarti kan ada proses kerja di dalam tubuh pada organ tertentu yang tidak sesuai. Nah, salah satunya kalau di mata itu ada namanya miopi atau rabun jauh. Nah, rabun jauh itu dikarenakan si bayangan jatuh di depan retina. Untuk koreksinya, untuk normalnya, maka dia menggunakan lensa negatif, yaitu lensa cekung. Yang kedua ada hipermetropi, itu rabun dekat. Kalau rabun dekat, bayangannya jatuh di belakang retina.
dia menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Kemudian ada presbiopi atau ini mata tua. Biasanya terjadi penurunan daya akomodasi. Maka koreksinya dia pakai lensa rangkap plus dan min. Terus ada astigmatisma silinder karena permukaan kornea atau permukaan lensanya tidak rata. Koreksinya berarti menggunakan lensa silinder. Ada katarak karena adanya penumpukan kapur atau zat lain di kornea. Nah, ini pada mata. Pada telinga ada tuli saraf, ada tuli konduktif. Kalau tuli saraf itu karena ada kerusakan saraf auditorinya, dia mengalami gangguan atau rusak sehingga tidak bisa dilanjutkan atau dikirim menuju ke otak. Kalau misalkan tuli konduktif ini karena penyumbatan. Artinya kalau bicara lebih parah, maka tuli saraf lebih parah daripada tuli konduktif. Kemudian pada hidung, ya salah satunya ya ada pilek dan seterusnya. Kalau pada lidah, nah itu jadi tidak bisa merasakan. Nah, kalau pada kulit nanti banyak, ada panu, kurak, terus kutu air dan sebagainya. Nah, ini kelainan-kelainan yang umum terjadi pada manusia. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan tentang sistem indera. Selanjutnya nanti kita akan bahas lagi materi lain di sistem koordinasi, yaitu sistem endokrin atau sistem hormon. Begitu, terima kasih, sampai jumpa.